wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari sekolah SMP 14 Banda Aceh. Di sini kami akan menampilkan ringkasan ataupun kesimpulan dari hasil wawancara ataupun podcast yang kami lakukan bersama narasumber di sekolah. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu the we atau where akan disampaikan oleh Kak Nurul. Silakan Kak Nurul sampaikan kesimpulannya. Baik, yang pertama itu where berdasarkan wawancara dari informatika, tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah untuk membantu siswa menguasai esensi dasar informatika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi kemampuan siswa dilihat berdasarkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan sebelumnya. Tujuan pembelajaran tersebut dipilih karena relevansi materi dengan kebutuhan siswa. Metode yang dibutuhkan satu, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal informatika secara cepat dan menjelaskan proses penyelesaiannya. Kriteria yang dinilai untuk konsep, keterampilan dalam menyelesaikan masalah, dan kemampuan siswa. Baik, terima kasih kepada Nurul Hidayah telah menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya kesimpulan yang E akan disampaikan oleh Nur Aziza. Silakan Nur Aziza. Baiklah, jadi berdasarkan hasil wawancara dengan guru TIK atau guru teknologi informasi di sekolah SMP 14 Banda Aceh, dapat dinyimpulkan bahwa guru mungkin dapat membangkitkan minat siswa dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, dengan Canva ini guru ini bisa menciptakan situasi yang menarik dan relevan yang menghubungkan ide-ide dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh peserta didik. Nah, cara menyimpulkan ini juga dapat memicu ide-ide kreatif dari siswa dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam mengikuti materi yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi selanjutnya dapat saya serahkan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu tentang rating, revisit, and revise atau disebut dengan R. Kesimpulan dari hasil wawancara bersama narasumber adalah proses refleksi sangat penting dalam pembelajaran karena guru harus mendorong siswa untuk merevisi pemahaman mereka melalui penilaian. Kemudian dari umpan balik ini akan meningkatkan kualitas kerja mereka dalam memperdalam pemahaman atas materi yang dikerjakan. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk merenungkan dan merevisi pemahaman mereka, sehingga dengan bantuan umpan balik dari guru, teman, dan juga siswa-siswa yang lain, tanpa atau alat teknologi lain bisa digunakan untuk merevisi pekerjaan mereka secara visual. Kemudian mereka juga dapat menggambarkan secara jelas tentang bagaimana meningkatkan pemahaman. Untuk selanjutnya yang kesimpulan Exhibit dan Evaluate atau E disampaikan oleh Sri Revi Widayani. Silakan Sri Revi. Yang ada exhibit dan evaluate. Evaluasi di akhir adalah kesempatan bagi siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Jadi di sini guru itu dapat membimbing siswa untuk merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebelumnya. Habis itu menetapkan tujuan pembelajaran selanjutnya itu apa. Dan di evaluasinya yang jujur akan mendukung pengembangan diri mereka dengan menggunakan teknologi. Siswa juga dapat melakukan evaluasi akademik dan mendokumentasikan kemajuan mereka. Sebagai contoh, misal mereka dengan membuat gambar, membuat foto video digital yang menampilkan hasil kerja dan refleksi pembelajaran mereka sendiri. Terima kasih. Untuk refleksi kesimpulan yang selanjutnya ada Taylor to Student yang akan disampaikan oleh Sartika. Kami persilakan Sartika. Jadi di sini ada Taylor to Student. Nah, di sini berdasarkan podcast yang sudah kami lakukan bersama mereka. Jadi kesimpulannya merupakan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian perkembangan gaya belajar dan minat peserta didik itu sendiri. Kemudian guru perlu fleksibel dan menyesuaikan rencana pembelajarannya agar dapat memenuhi kebutuhan individu antar siswa ataupun antara peserta didik, sembari tetap menjaga fokus pada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi ataupun Canva khususnya, guru bisa menyesuaikan pembelajaran dengan gaya dan kebutuhan siswa. Misalnya seperti siswa yang lebih visual dapat diberi materi dalam bentuk video atau grafik, kemudian sedangkan yang lebih kinestetik dapat terlibat dalam proyek TIK yang lebih interaktif. Terima
kasih. Selanjutnya ada organize atau yang O, itu akan disimpulkan oleh Nur Aziza. Silakan Nur Aziza. Baik, nah, jadi dari hasil wawancara bagian ini adalah di mana guru TIK ini memberikan penguatan materi dan juga pengalaman belajar yang krusial. Nah, di mana guru ini harus merancang urutan pengajaran yang jelas, kemudian juga menghindari kesalahpahaman dan juga memastikan bahwa pembelajaran ini berlangsung secara aktif. Nah, dengan pengalaman yang terorganisasi ini bagi siswa ini bisa dengan mudah mempelajari dan juga memahami dan terlibat secara langsung dalam pembelajaran, apalagi yang berbasis teknologi seperti yang sudah saya bilang tadi. Guru ini menggunakan Canva. Jadi dengan penggunaan aplikasi Canva ini, guru juga dapat membantu membuat materi pembelajaran yang jelas dan menarik. Kemudian juga siswa dapat mengikuti pembelajaran dan juga terlibat aktif dalam kelas. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Bu. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari kelompok kami, kesimpulan dari hasil wawancara bersama narasumber dan juga podcast yang kami lakukan di sekolah SMP 14 Banda Aceh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.